Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua ya. Nah, pada saat ini ya, pada pertemuan kelima kita akan membahas ya perhitungan biaya pesanan. Baik, topik kita pada saat ini terkait dengan perhitungan biaya pesanan atau yang disebut job order costing ya, job order costing. Nah, di sini dikatakan bahwasanya untuk menentukan biaya berdasarkan pesanan secara teliti dan akurat, setiap pesanan harus diidentifikasi secara terpisah dan terlihat secara terperinci dalam kartu biaya pesanan masing-masing. Artinya begini, bahwasanya setiap ada pesanan A, pesanan B, pesanan C, itu sistem pencatatannya tidak bisa digabung, harus dipisah satu per satu. Jadi perhitungan untuk pesanan A berbeda dengan untuk pencatatan perhitungan untuk pesanan B dan seterusnya. Itu dia. Nah, perusahaan yang menerapkan job order costing adalah perusahaan manufaktur, pekerjaan konstruksi, industri percetakan, jasa pelayanan hukum, dan akuntan publik. Nah, sebagai case, akuntan publik itu tidak akan sama ya, tidak akan sama perlakuan biayanya untuk perusahaan yang kecil dengan perusahaan yang besar. Semakin besar ruang lingkup yang diaudit, maka fee yang akan diterima oleh akuntan itu akan semakin besar. Semakin kecil ruang lingkupnya, maka semakin kecil. Ya, jadi tidak bisa kita samakan. Jadi setiap case, setiap perusahaan itu pasti berbeda sistem pencatatannya ya. Nah, kemudian karakteristik biaya pesanan. Setiap proses produksi yang dilakukan terputus-putus dan tergantung pada pesanan yang diterima. Ini dia ya. Kalau dikatakan pesanan pastinya terputus-putus, tidak secara kontinu terus-menerus. Oke. Kemudian spesifikasi dan bentuk produk tergantung pada pesanan. Kemudian pencatatan biaya produksi masing-masing pesanan dilakukan pada kartu biaya pesanan secara terperinci untuk masing-masing pesanan. Maksudnya secara terperinci ini ada di situ catat bahan bakunya, tenaga kerjanya, overhead ya. Nah, biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Akumulasi pada umumnya menggunakan biaya normal. Produk yang sudah selesai dapat disimpan di gudang atau langsung diserahkan kepada pemesan. Kalau produk yang sudah selesai masih disimpan di gudang atau di perusahaan, berarti itulah nanti yang dikatakan produk jadi akhir. Tapi kalau langsung kita serahkan kepada pemesan, berarti tidak ada persediaan yang tinggal di perusahaan. Ya, perlu dicatat ya. Kalau masih ada persediaan itu kita simpan di perusahaan, maka itulah produk jadi akhir. Ya, persediaan akhir yang kita simpan. Oke. Baik, berikutnya penentuan biaya berdasarkan pesanan ya, dapat ditinjau dari 3 elemen biaya. Yang pertama, akuntansi bahan baku memelihara catatan persediaan ya, membebankan bahan baku langsung ke pesanan dan membebankan bahan baku tidak langsung ke overhead. Kemudian akuntansi biaya tenaga kerja memelihara akun yang berhubungan dengan ya, gaji ya, membebankan tenaga kerja langsung ke pemesan ya, pesanan, dan membebankan biaya tenaga kerja tidak langsung ke biaya overhead. Kemudian akuntansi biaya overhead itu akan mengakumulasikan biaya overhead pabrik, memelihara catatan terperinci dari overhead yang telah dikeluarkan, dan membebankan sebagian dari biaya overhead ke setiap pesanan. Maksudnya begini ya. Nah, dalam perhitungan biaya overhead ini sangat banyak perilaku biaya di dalamnya ya. Sangat banyak perilaku biaya di dalamnya. Kemudian dari total biaya overhead yang realisasi biayanya itu belum tentu 100% dibebankan kepada produk ya. Seperti yang minggu lalu kita bahas ya. Nah, contoh itu chat minggu lalu bahwasanya kita mengeluarkan uang 10.000. Ternyata yang kita bebankan hanya 3/4, berarti 7.500. Itu yang kita gunakan untuk produk tersebut.
Masih ada sisa seperempat lagi kan gitu. Nah, yang sisa itu bagaimana perlakuannya minggu lalu sudah kita bahas dan akan kita pertajam kembali pada materi kita saat ini ya. Silakan diikuti. Nah, manfaat perhitungan biaya pesanan, manfaatnya adalah untuk menentukan harga jual dan pengendalian biaya. Perhitungan biaya normal, sistem akuntansi di mana bahan baku langsung tenaga kerja langsung dibebankan pada objek biaya berdasarkan biaya aktual dan biaya overhead pabrik ya dibebankan berdasarkan tarif ditentukan di muka. Nah, di mana cara menghitung overheadnya adalah tarif overhead dibagi dasar alokasi ya. Nah, ini model kartu pesanan ya. PT Aceh Besar Garment ya. Nomor pesanannya 24. Nah, ini dia setiap satu pesanan, satu kartu pesanan. Ya, jadi pencatatannya ada bahan bakunya, ada overheadnya, tenaga kerjanya, ada semua di sini. Itu dia ya. Nah, sistem pencatatannya, jurnal perhitungan biaya pesanan, akumulasi biaya bahan baku langsung, penggunaan bahan bakunya, produk dalam proses pada bahan baku. Pengendalian overhead pada bahan baku langsung ya. Akumulasi biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja yang terjadi, beban gaji pada utang gaji. Kenapa dia utang gaji? Karena masih memperhitungkan belum membayar ya. Nah, distribusi biaya tenaga kerja, produk dalam proses ya, XX pada beban gaji dan pengendalian overhead pada beban gaji ya. Nah, kemudian akumulasi biaya overhead pabrik. Biaya overhead sesungguhnya pengendali overhead pada akumulasi penyusutan mesin. Kemudian pengendali overhead pada asuransi dibayar di muka. Ini boleh dipisah-pisah, boleh Anda gabung langsung. Pengendali overhead pada akumulasi penyusutan, asuransi biaya di muka dan seterusnya. Boleh kita pisah, boleh kita gabung sistem pencatatannya. Ya. Nah, berikutnya akumulasi produk selesai ya, penyerahan langsung ke pesanan, piutang usaha pada penjualan. Nah, ketika terjadi penjualan maka muncullah harga pokok penjualan pada produk dalam proses. Mengisi persediaan produk jadi, produk selesai pada produk dalam proses ya. Perlakuan sisa bahan, jika sisa bahan yang terjadi pada perusahaan manufaktur sebaiknya ditelusuri sepanjang waktu dan dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut karena penggunaan bahan yang kurang efisien, ya, apakah hal ini dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Apabila sisa bahan ini memang selalu terjadi dan sisa bahan tersebut laku dijual, maka perlakuan hasil penjualan sisa bahan ya sebagai berikut. Yang pertama, dapat ditutup ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mengurangi harga pokok penjualan. Yang ketiga, dapat dikreditkan ke pengendali overhead ya. Nah, contoh PT Dosroha adalah perusahaan industri kemasan karton, produk yang dihasilkan digunakan industri elektronik. Dalam proses produksi yang dilakukan, selalu mempunyai sisa bahan baku yang dijual kepada pengumpul kertas. Pada bulan Juli 2007, perusahaan mempunyai sisa bahan berupa potongan kertas sebanyak 456 kg dan dijual dengan harga 900 per kilogram. Maka diminta tutup ke ikhtisar laba rugi. Baru yang kedua pengurang harga pokok penjualan dan dikreditkan ke pengendali overhead ya. Nah, ini dia ditutup ke ikhtisar laba rugi, kas, piutang pada pendapatan lain-lain. Bisa kalau dia tunai maka kas, kalau dia kredit piutang ya. Kemudian pengurang harga pokok penjualan, kas, piutang pada harga pokok penjualan ya. Kemudian dikreditkan ke pengendali overhead, kas, piutang ya, pengendali overhead. Ya, dari mana 410 itu 456 dikali 900. Kemudian apabila sisa bahan dapat ditelusuri langsung ke masing-masing pesanan, maka jumlah hasil penjualan sisa bahan
dapat diperlakukan sebagai pengurangan biaya bahan yang dibebankan ke masing-masing pesanan. Nilai bahan yang terdapat dalam kartu masing-masing biaya pesanan akan dikurangi dengan hasil penjualan sisa bahan. Nah, jurnalnya nanti kas piutang pada produk dalam proses. Produk cacat. Ya. Silakan kalau ada nanti yang mau Anda tanyakan, silakan Anda komen di konten YouTube kita, ya. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di mana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tetapi secara ekonomis, produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, di mana biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lebih rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. Nah, faktor penyebab terjadinya produk cacat yang pertama bersifat normal dalam setiap proses produksi, baik yang dilakukan dengan menggunakan biaya pesanan, ya. Terjadinya produk cacat tidak bisa dihindari. Maka untuk memperbaiki produk cacat tersebut dibutuhkan biaya tertentu, ya, sehingga perlu tambahan biaya untuk, ya, membebankan ke biaya pengendali overhead. Nah, contoh PT Sigli adalah perusahaan yang menghasilkan komponen televisi. Pada bulan Juli 2007 perusahaan menerima pesanan 3.200. Harga produk, ya, harga pokok produksi untuk satu unit komponen ini, ya, 1.250 untuk bahan baku langsung, 500 untuk tenaga kerja langsung, ya, 1.250 yang terdiri dari bahan baku langsung 500, tenaga kerja langsung 400, overhead 350, sehingga kalau di total 1.250. Karena proses produksi komponen ini lebih rumit, terjadi kerusakan sebanyak 40 unit dari antara jumlah keseluruhan 3.200. Ini dianggap sebagai kerusakan normal. Untuk itu, produk ini perlu diperbaiki dengan mengeluarkan bahan baku langsung 5.000, tenaga kerja langsung 3.000, dan overhead 2.500. Buat jurnal terhadap komponen yang cacat tersebut. Maka jurnal ini kita jumlah, ya, pengendali overhead 10.500 pada persediaan bahan baku langsung, gaji, ya, macam-macam kredit ini, ya, overhead lainnya, ya. Macam-macam kredit ini banyak, bisa saja, ya, bisa dia bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, ya, PBB pabrik, ya, pemeliharaan pabrik, listrik, air, telepon pabrik, dan lain-lainnya. Itu dikelompokkan ke dalam macam-macam kredit, ya. Nah, faktor penyebab terjadinya produk cacat. Karena kesalahan, terjadinya produk cacat diakibatkan, ya, terjadi produk cacat diakibatkan kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya pengawasan, kurangnya pengendalian, kelalaian pekerja, ya. Maka biaya untuk memperbaiki produk cacat seperti ini tidak boleh dibebankan kepada pengendali overhead, melainkan akan diakui sebagai kerugian, ya, produk cacat. Contoh PT X adalah perusahaan yang menghasilkan komponen radio. Pada bulan Juli, perusahaan ini menerima pesanan 2.500 unit komponen. Harga pokok produksi untuk satu komponen ini sebesar 800, terdiri dari bahan baku langsung 350, tenaga kerja langsung 300, overhead 150. Karena proses produksi komponen ini begitu rumit, sehingga pekerja sering melakukan kesalahan. Untuk pesanan ini terjadi kerusakan 75 unit komponen. Ya, untuk itu produk tersebut, ya, memerlukan biaya perbaikan, di mana biayanya untuk bahan baku langsung 8.000, tenaga kerja langsung 4.000, overhead 2.000. Kalau kita total sama dengan 14.000. Nah, kita lihat perlakuannya. Nah, tadi bahwasanya kalau dia kena kesalahan, maka itu akan diakui sebagai kerugian produk cacat. Tidak boleh dibebankan kepada harga pokok produksi. Ya, maka dia kerugian produk catat 14.000. Persediaan bahan baku, gaji, macam-macam kredit itu tadi yang 8.000, 4.000, dan 12.000. Sehingga totalnya 14.000. Produk rusak.
Produk rusak adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tetapi secara ekonomis, produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, di mana biaya yang dikeluarkan cenderung lebih besar dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. Produk rusak ini umumnya diketahui setelah proses produksi selesai, ya. Nah, faktor penyebab terjadinya kerusakan bersifat normal yang tidak bisa dihindari sehingga perusahaan memperhitungkannya sebagai produk tersebut selesai, ya. Memperhitungkan sebelum produk tersebut selesai. Yang kedua, bersifat ya karena kesalahan dalam proses produksi oleh tenaga kerja. Ini contoh produk rusak laku dijual bersifat normal. PT Hore adalah perusahaan yang menghasilkan mainan anak-anak dari bahan plastik. Pada bulan Juli 2007, perusahaan menerima pesanan 2.000 unit mainan anak-anak. Harga pokok untuk satu unit mainan anak-anak 2.000 terdiri dari 900 bahan baku langsung, tenaga kerja langsung 200, overhead 500. Karena proses produksi mainan ini rumit, maka terjadi kerusakan. Dari pesanan 2.000 unit, perusahaan memproduksi 2.050 unit. Biasanya dilebihkan. Pada umumnya, untuk percetakan itu selalu dilebihkan. Ya. Nah, itu mengantisipasi mana tahu ada kerusakan normal. Maka dapat ditutupi dari yang kelebihan tadi. Karena begini, kalau khusus itu dicetak, itu biayanya jauh lebih besar. Dibandingkan ketika mencetak itu dilebihkan. Ya. Karena hanya khusus mencetak 50 itu jauh berbeda dengan mencetak 2050. Ya, itu dia. Oke, dan sebanyak 50 unit terjadi kerusakan normal dan laku dijual. Jadi, kalau ternyata diketahui ada 50 rusak atau di bawahnya, maka selisihnya itu dapat dijual kembali, ya. Oke, tetap kita memberikan 2.000 kepada yang memesan. Ya. Nah, yang sisanya yang 50 tadi contoh ternyata ada rusak dari antara 2.000, ada 20 rusak. Maka ditutupi dari yang 50. Nah, berarti ada yang tidak terpakai 50, kan gitu. 20 tadi menutupi, berarti yang rusak 20. Tambah yang tadi yang bagusnya 30. Sehingga kalau andaikan bahasa kasarnya dibututkan ini masih laku terjual. Nilainya 1.000. Nah, bagaimana perlakuannya itu? Seperti ini. Harga pokok produksi selesai, harga pokok produk yang bagus 2.000. Ya, nilainya 4 juta. Harga pokok yang rusak tadi 50. Kita angkatlah dulu tadi semuanya rusak 50. Nilainya laku dijual 1.000. Atau kan kalau 20 tadi, yang 30 kan juga harus kita jual, kan gitu. Ya, kita bahasa kasarnya tadi kita bututkan. Nilainya 2.000, maka nilai penjualannya 100.000. Sehingga total harga pokok produksi kita 4.100.000, ya. Nah, ini kesalahan normal ya, kesalahan normal. Jurnalnya kas pengendali overhead ya pada produk dalam proses bahan baku, produk dalam proses tenaga kerja, overhead totalnya bisa Anda perhatikan di layar Anda ya. Contoh berikutnya. Ya, ini case secara langsung. PT Keong menggunakan sistem akumulasi biaya berdasarkan pesanan untuk produk yang dihasilkan. Perusahaan membebankan overhead berdasarkan jam kerja langsung. Pada tanggal 1 Juli 2007, kartu biaya pesanan perusahaan menunjukkan sebagai berikut. Keterangan, ya, pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead. Total biaya produksi, kan gitu. Bisa Anda perhatikan pesanan 1, ya, bahan baku, tenaga kerja, overhead ini. Pesanan 2, pesanan 3, ya. Nah, perlu Anda perhatikan bahwasanya untuk awal Juli 2007, pesanan 1, 2, 3 yang ada di depan Anda ini tidak ada masalah. Ini sudah selesai diproduksi. Oke, jadi dari antara ketiga pesanan ini, ya pesanan 1, 2 ini masih dalam proses. Sedangkan pesanan 3 sudah selesai, namun belum diserahkan kepada pemesan, ya. Nah, kalau pada periodenya, ini dikatakan produk dalam produk jadi akhir, ya.
Nah, produk jadi akhir ketika masuk ke periode berikutnya berarti ini menjadi persediaan jadi awal, ya. Nah, dalam proses juga begitu. Yang dalam proses yang pada saat ini itu kan menjadi produk dalam proses akhir. Ketika masuk ke periode berikutnya, maka ini menjadi awal, ya. Nah, kemudian selama bulan Juli 2007, selain menyelesaikan pesanan 1 dan 2, perusahaan juga menerima pesanan lainnya, yaitu pesanan 4 dan pesanan 5. Pemakaian bahan baku langsung tenaga kerja langsung untuk masing-masing pesanan ya sebagai berikut. Nah, bisa Anda perhatikan pada layar Anda, pesanan 1 untuk menyelesaikan pesanan 1-2 masih membutuhkan bahan baku langsung tenaga kerja langsung. Pesanan 4-5 juga demikian ya. Nah, bahan baku ya bisa Anda perhatikan tenaga kerja bisa. Nah, di sini tenaga kerjanya berdasarkan jam kerja langsung ya. Nah, kemudian pada tanggal 31 Juli 2007 pada catatan terdapat produk dalam proses dan produk selesai dengan serapan sebagai berikut. Produk jadinya pesanan 4 ya, produk jadinya pesanan 4 ya, produk dalam proses akhir ya proses ya pesanan 2. Oke. Total nilainya bisa Anda perhatikan di layar Anda ya. Nah, tarif tenaga kerja langsung 25 per jam. Ya, tarif tidak akan mengalami perubahan selama 2007. Perusahaan hanya memiliki satu akun bahan untuk menampung bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Berarti satu akun. Ini perlu Anda perhatikan. Ya, menggunakan satu akun. Saldo akun ini pada awal Juli 1.500 ya. Oke. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan selama Juli 2007 bahan baku langsung tenaga kerja tidak langsung bahan baku tidak langsung tenaga kerja tidak langsung bisa Anda perhatikan di sini ya. Oke. Kemudian penyusutan listrik air telepon. Kemudian semua penjualan dilakukan secara kredit dengan margin yang diinginkan 50%. Berarti penjualannya 150% dari harga pokok penjualan. Ya, semua variance overhead over atau under ya, applied dibebankan ke harga pokok penjualan. Yang diminta, hitunglah saldo persediaan bahan dan produk dalam proses. Kemudian buat ayat jurnal. Kemudian hitunglah harga pokok penjualan, selisih pembebanan, dan hitunglah laba kotor. Maka yang pertama, kita harus dapat mengidentifikasi pesanan 1 ya, selesai, pesanan 2 masih dalam proses, 3, 4, 5 sudah selesai. Namun yang perlu kita perhatikan ya, untuk pesanan 4 ini belum diserahkan kepada pemesan. Ini ya, ini setelah proses. Ingat yang menjadi masalah itu adalah di sini. Ini. Yang ini gak ada masalah. Ini gak ada masalah ini. Ini menjadi masalah. Inilah sekarang proses produksi kita. Yang belum selesai di sini kita proses di sini. Apa yang belum selesai di sini? Yaitu pesanan 1-2. Ini dia 1-2 kita selesaikan di sini. Jadi yang menjadi permasalahan adalah pada kontennya ini. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, setelah diproses ternyata pesanan 2 juga belum selesai. Ya, pesanan 2 juga belum selesai. Pesanan 4 sudah selesai tapi masih ditahan di perusahaan atau disimpan di perusahaan. Ya, belum diserahkan kepada pemesan. Menentukan tarif pembebanan jam kerja langsung. Ya, ini tolak ukurnya dari pesanan 1 ya. Tolak ukurnya dari pesanan 1. Kan tidak mungkin tolak ukurnya pesanan 2. Pasti yang pertama masuk itulah tolak ukur untuk menghitung tarif. Ya, maka di sini untuk menghitung jam kerja langsungnya, total tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung dibagi tarif. Itulah jam kerja langsungnya, 72 jam kerja langsung. Maka untuk menghitung berapa tarif overhead, caranya, total biaya overhead, bagikan dengan jam kerja langsung, 72, maka diperoleh 20 per jam. Ya, nah itulah dia untuk menghitung tarif overhead. Sekali lagi, overhead tidak akan bisa jalan sendiri kalau tidak ada tenaga kerja langsung. Jadi harus ada tenaga kerja. Sama seperti cat. Kalau kita mau cat, bisa nggak cat itu jalan sendiri? Nggak bisa. Harus ada tukangnya, pekerjanya. Pekerjanya apa?
tenaga kerja langsung. Itu dia ya. Nah, kemudian tabel perhitungan masing-masing ya, pesanan 1, 2, 3. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, yang ini yang atas tahap pertama ini nggak ada masalah. Yang biru ini tidak ada masalah. Itu yang pertama tadi yang saya katakan. Itu nggak perlu kita ganggu karena sudah selesai. Cuma yang perlu kita harus tahu, kita harus bisa mengidentifikasi 1, 2 itu masih belum selesai. Maka itu dia produk dalam proses akhir pada periodenya. Maka ketika masuk ke selama bulan Juli itu menjadi PDP awal. Nah, pesanan 3 juga demikian. Udah selesai tapi belum diserahkan ke pemesan. Nah, itu dia akhir. Maka ketika periode sekarang itu menjadi awal. Yang 3.760. Ya, itu menjadi produk jadi awal. Nah, yang menjadi masalah itu pada yang ini. Yang putih di bawah yang biru. Silakan Anda perhatikan. Bahan baku langsung. Ya, tenaga kerja langsung, overhead. Bahan baku langsung itu tadi seperti yang di soal, ya. Sedangkan tenaga kerja langsung, ya, kita perhatikan tarifnya tadi berapa? 25. 25 kita kalikan dengan jam kerja langsung ini. Ini, ya. 25 kali 14, 25 kali 18, 25 kali 72, 25 kali ya 64. Itulah dia untuk biaya tenaga kerja langsung. Ya. Nah, overhead, bagaimana cara kita menghitung overhead ini? Ya, caranya juga sama. Berapa tarif overhead yang sudah kita hitung tadi? Tarifnya 20. Maka kita kalikan dengan jam kerja langsung. Berarti 20 kali 14, 20 kali 18, 20 kali 72, 20 kali 64, inilah dapatnya. Ya, maka diperoleh ini biaya overheadnya, sehingga ya kita peroleh total. Maka kita total secara keseluruhan. Ini total pada periode saat ini. Kita total dengan periode sebelumnya dengan saat ini. Maka diperoleh 7.290, 6.570, 3.760, 6.040, 5.480. Oke. Nah, tadi penjelasan bahwasanya pesanan 4 itu ya sudah selesai tapi belum diserahkan ke pemesan. Maka itulah yang dikatakan produk jadi akhir. Pesanan 2 awalnya belum selesai, diproses lagi, belum selesai juga. Maka itu dikatakan produk dalam proses akhir, ya. Sedangkan yang 3.760 tadi itu produk jadi awal, ya. Oke. Maka di sini menghitung saldo akhir, saldo awal bahan baku itu di soal bisa kita perhatikan. Ya, saldo awal bahan baku 1.500, oke. Ditambah pembelian 10.700 itu juga dari soal 10.700, ya. Maka diperoleh bahan baku siap untuk digunakan 12.200. Dikurang. Nah, ya, dikurang. Oke. Bahan ya, langsung 7.700 dikurang ya bahan tidak langsung ya 1.580. Nah, pertanyaannya, dari mana dapat kita bahan baku langsung yang digunakan? Dapat kita lihat dari sini. Ya. Ini 1.240 ditambah 1.060 ditambah 8 ditambah 26. Ya, maka kalau kita jumlah 2.000 ya 2.300 5177 ya. Maka 7.700 itu ini. Pesanan 1 2 4 5 itulah ini. Ini bahan baku yang digunakan. Dan tadi kita mau menghitung persediaan akhir. Maka bahan baku yang digunakan ya ditambah bahan baku tidak langsung, maka dapatlah total ya, kita kurangkan, inilah persediaan akhir. Atau kalau kita balik untuk menghitung berapa dia bahan baku langsung yang digunakan, caranya 12.200 total keseluruhan dikurang persediaan akhir dikurang bahan baku tidak langsung, maka sama dengan 7.700. Ini hanya permainan rumus saja ya. Kemudian oke, saldo awal ya 10.120 dari mana ini? Ini saldo awal dalam proses ya.
Kita lihat. Nah, saldo awalnya nih. Ya, 5.420 tambah 4.700, maka diperoleh 120 ini ya. Ini pesanan 1 dan 2. Kemudian biaya periode Juli selama Juli ya. Ini pesanan 1 2 4 5. Bahan baku langsung yang digunakan 7.700, tenaga kerja langsung 4.200, overhead 3.360. Dari mana ini? Sebenarnya ini kalau kita jumlah ini tadi sudah 7.700, sedangkan ini ya ini diperoleh 8.826 ya 44. 2642 ya, 42. Ini 42. BOP juga demikian. Ya, 2.836.144 sekian Anda jumlahkan maka dapatnya 3.300 ya. Nah, total biaya produksi bahan baku langsung yang digunakan, tenaga kerja langsung, overhead maka dapat 15.260. Ya, kita jumlah dengan produk dalam proses awal maka diperoleh 25.380. Ya. 25.380. Oke. Kemudian harga pokok produksi ya 18.810 maka diperoleh persediaan akhir dalam proses 6.570. Nah, pertanyaannya, Pak, dari mana harga pokok produksinya langsung bisa kita ketahui 18.810? Ya, caranya gampang. Perhatikan kembali ke tabel kita tadi. Nah, ini dia. Nah, cara simpelnya untuk menghitung mana dia harga pokok produksi, ya, caranya adalah lihat mana yang sudah selesai. Tidak peduli itu dia masih berada di perusahaan atau sudah langsung dikasih ke pemesan. Kan gitu. Maka Anda jumlahkan mana yang sudah selesai. Pesanan 1. Ya. 7.290. Baru ya, pesanan 4. Baru pesanan 5. Ya, sedangkan pesanan 2 itu tidak, ini pesanan 3 ini tidak masuk ke perhitungan di yang ini ya. Itu yang di awal. Ini hanya tinggal memindahkan saja. Tapi pesanan 2 ini juga belum selesai, maka itu belum bisa kita hitung sebagai harga pokok produksi karena belum selesai. Yang sudah selesai, maka itulah harga pokok produksinya. 1 7.290, pesanan 4 6.040, pesanan 5 5.480 ya. Nah, itu dia. Kalau Anda jumlah maka diperoleh 18.810. Ya. Oke. Nah, itu dia. Kita lanjut. Jurnalnya ya, pesanan 1, produk dalam proses awal, bahan baku, tenaga kerja, overhead ya. Pada persediaan dalam proses 5.420. Ya, ini data yang awal ya, yang awal. Oke. Kemudian pencatatan pembebanan biaya, produk dalam proses, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pada biaya langsung, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead ya. Kemudian pemindahan ke produk selesai 7.290 itu dari tabel itu Anda perhatikan. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead ya. 7.290 itu yang ini. Ya, 7.290 ini. Ya, jumlah keseluruhannya Anda jumlah, berapa dia bahan baku langsung, berapa dia overhead, berapa tenaga kerja Anda jumlah. Ya. Itu dia ini. Oke. Nah, kemudian harga pokok penjualan 7.290 ya pada persediaan produk selesai. Kemudian penyerahan ke pemesan berarti kas piutang sebesar 190 dari harga pokok penjualan ya. Nah, kalau kita lihat laporan harga pokok penjualan ya, PT Keong laporan harga pokok penjualan untuk periode yang berakhir Juli 2007. Bahan baku langsung, tenaga kerja, bahan baku langsung ditambah pembelian maka diperoleh bahan baku siap untuk digunakan. Kemudian ya, bahan baku yang total bahan baku tadi kita kurang dengan bahan baku tidak langsung persediaan akhir
ya, maka diperoleh bahan baku yang digunakan 7.700. Yang tadi kita hitung tadi yang di tabel. Tenaga kerja langsung juga begitu, yang 4.200. Dari tabel tadi Anda jumlah, kemudian overhead juga demikian. Kemudian ya diperoleh biaya produksi 15.260 ditambah produk dalam proses awal 120. Kemudian diperoleh total harga pokok total produk dalam proses 25.380 dikurang produk dalam proses akhir 6.570, maka diperoleh harga pokok penjualan 18.810. Ya. Kemudian ditambah produk jadi awal 3.760, maka diperoleh 22.570. Kemudian produk jadi akhir 6.040, ya, dari mana 6.040 yang di tabel tadi? Nah, ini ya, tabel. Produk dalam proses akhir ini 6.570 pesanan 2. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di susunan laporan ya. Oke, 6.570. Ini 6.040. Maka diperoleh harga pokok penjualannya 16.530. Ya. Maka pembebanan overhead ya, biaya overhead sesungguhnya 340, overhead dibebankan 3360. Maka selisihnya under applied, kurang dibebankan ya. Nah, laporan laba rugi ya, penjualan ya 150 ya. Ini dari harga pokok penjualan sebelum penyesuaian. Perhatikan nanti kalau andaikan nanti ada tugas Anda dikatakan bahwa saya penjualan dari 100% dari harga pokok penjualan setelah penyesuaian, berarti harus Anda hitung dulu harga pokok penjualan ya setelah penyesuaian ya. Maka penjualan 150 dari harga pokok penjualan ini sebelum penyesuaian dikurang harga pokok penjualan ya, baru ditambah dengan under applied, maka harga pokok penjualan setelah penyesuaian 16.650. Maka diperoleh laba kotor 8.145. Nah, tugas untuk AB3 silakan Anda perhatikan ini ya, tugas untuk AB3 ya, kasusnya ini silakan Anda perhatikan ya. Kemudian informasi tambahannya ini ya, informasi tambahannya silakan Anda perhatikan. Oke. Nah, kemudian yang diminta ini silakan Anda perhatikan. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk grup AB6 dan kelas eksekutif, mohon Anda perhatikan ini dia. Ya. Oke, kasusnya tentunya berbeda. Ya, kalau tadi AB3 itu ada 5 pesanan. Ini 6 pesanan ya. Oke. Nah, ini informasi tambahannya ya. Silakan Anda perhatikan. Kemudian yang diminta ini dia ya. Silakan Anda kerjakan ya dengan waktu ya untuk seluruh grup ya, untuk seluruh grup tugas terakhir ya pada hari Sabtu pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Hari Sabtu ya, hari Sabtu ini. Tanggal berapa hari Sabtu ini? Ya, tanggal 24 ya, tanggal 24 Oktober pukul 17 WIB atau 5 sore ya. Terakhir Anda kumpul pada YouTube kita. Ya, pada konten YouTube kita. Ya, silakan ya. Anda coba, kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanya ya. Silakan Anda komen pada konten YouTube kita dan akan saya balas ya. Jangan malu untuk bertanya atas ketidaktahuan kita ya. Saya harapkan Anda ya bertanya dan itu bahagian dari partisipasi Anda. Nah, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kita lanjut minggu depan. Selamat
pagi, selamat sore, selamat malam bagi kita semuanya. Horas.